Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bening Sara dengan NPM 16 19836 dari kelas 4 Logistik A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ataupun mereview soal UTS Big Data. Baik, untuk soal nomor 1, sebutkan permasalahan apa saja yang sering muncul pada Big Data. Baik, yang pertama itu adanya kurangnya sistem privasi data. Seringkali ini adalah menjadi hal yang sangat sensitif karena banyak sekali data pribadi yang rawan sekali untuk tersebar ke ranah publik tentunya. Oleh karena itu, perlu sekali ditingkatkan aksesibilitas privasi keamanan. Baik, selanjutnya itu adanya permasalahan dalam mengakses data, baik itu data yang dalam jumlah besar ataupun jumlah kecil, atau data yang lama ataupun data yang baru. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai jenis ukuran file ataupun juga tipe file. Selanjutnya itu adanya kurangnya SDM yang berkompeten di bidang tersebut. Untuk mengakses di data ini bukanlah perkara hal yang mudah, oleh karena itu diperlukan SDM yang mempunyai tingkat inovasi dan juga kreativitas yang tinggi tentunya. Selanjutnya itu ada kurangnya infrastruktur penunjang. Baik, selanjutnya itu jelaskan perbedaan antara analisis dan juga analitik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu analitik, yaitu sebuah langkah ataupun metode yang digunakan oleh si analisis untuk meramal atau memperkirakan bagaimana data yang harus dikumpulkan dari si responden. Contohnya saja yaitu data nama, alamat, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Sedangkan analisis adalah sebuah proses yang digunakan oleh si analisis untuk mengolah jawaban yang paling relevan dari si responden. Intinya pada analisis ini adalah lebih ke mengevaluasi jawaban yang telah didapatkan dari si responden. Jadi perbedaan signifikan antara analitik dan juga analisis adalah analitik lebih ke metode yang digunakan oleh si analisis untuk mendapatkan data dari responden. Sedangkan analisis adalah suatu proses ataupun cara untuk mengevaluasi jawaban yang telah didapatkan dari si responden. Baik, untuk soal nomor 3, apa pendapat Anda antara big data, big information, big knowledge, dan manakah di antara tiga hal tersebut yang paling utama? Baik, menurut pendapat saya adalah big data adalah suatu jaringan yang sangat besar dan mempunyai informasi secara real ataupun secara fakta, baik itu data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Data sendiri mencakup banyak informasi yang luas dan juga bercabang-cabang tentunya. Big data sendiri mempunyai penyimpanan yang sangat besar, melebihi kapasitas informasi dan juga dari knowledge. Big data sendiri dapat diartikan sebagai otak manusia yang tidak tertandingi. Sedangkan manusia mempunyai penyimpanan juga di otaknya tersebut, tetapi memiliki aksesibilitas yang terbatas. Untuk the information adalah sebuah pengetahuan yang bisa didapatkan dari hasil melihat cakupan data yang begitu besar dan juga luas tentunya. Dan dari data tersebut, maka didapatkan beberapa poin yang nantinya dapat dikembangkan kembali. Sedangkan big knowledge adalah sebuah pengetahuan, hasil dan juga pemikiran dari bentuk setelah adanya menerima informasi yang berisikan data-data. Informasi tersebut bisa didapatkan secara dari Google ataupun informasi secara real life, yaitu wawancara dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal tersebut didapatkan dari beberapa informasi yang nantinya informasi tersebut dapat dikembangkan kembali. Sedangkan untuk pengertian dari big knowledge adalah sebuah pengetahuan ataupun hasil pemikiran yang terbentuk setelah menerima informasi yang berisikan data-data juga. Pada tahapan ini biasanya adalah manusia yang menerima knowledge dari informasi yang mereka dapatkan. Hanya saja karena manusia memiliki keterbatasan dalam ingatan untuk menyimpan data, jadi manusia juga membutuhkan istirahat dan lain-lain sebagainya. Pada tahap ini, knowledge juga menganalisis informasi yang didapatkan seperti bagaimana cara meningkatkan penjualan produk pada suatu perusahaan dan juga bagaimana strategi yang cocok ditingkatkan pada penjualan di suatu perusahaan. Jadi, hal yang penting
saya pilih antara ketiga tersebut adalah Big Data. Karena Big Data sendiri mempunyai cakupan informasi dan juga penyimpanan yang sangat banyak tentunya. Dan juga membuat orang-orang yang ingin menganalisa dan mendapatkan data lebih mudah. Tetapi untuk membutuhkan data yang secara real life dan fakta membutuhkan knowledge yang dalam juga. Oleh karena itu, mungkin adanya saling keterkaitan dan juga relasi antara big data dan juga knowledge. Tapi untuk ketiga poin tersebut saya lebih memilih big data. Selanjutnya itu ada soal nomor 4, yaitu berikan deskripsi sekaligus contoh terkait data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Baik, untuk data terstruktur adalah data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format yang tetap. Jenis data ini disimpan dalam bentuk Excel ataupun spreadsheet. Dan juga data ini lebih terstruktur dan juga terorganisir karena mempunyai elemen-elemen yang dapat diakses dan juga bisa dianalisis dan disimpan dalam format tertentu. Contohnya saja yaitu jumlah gaji karyawan, jumlah karyawan pada suatu perusahaan, data posisi pekerjaan karyawan, ataupun data perkembangan COVID pada satu negara dan lain sebagainya. Untuk data semi terstruktur adalah sekumpulan informasi yang tidak dapat disimpan dalam sebuah rasional database, tapi mempunyai letak yang terorganisir dan rapi, sehingga memudahkan untuk dianalisa. Contohnya saja yaitu file XML dan juga SQL. Dan untuk data yang tidak terstruktur adalah sekumpulan informasi yang tidak dapat disimpan dalam sebuah rasional database, tetapi mempunyai letak yang terorganisir dan rapi sehingga mudah untuk dianalisa. Contohnya saja yaitu like di media sosial, komentar, foto, video, hasil record ataupun suara. Jadi data yang tidak terstruktur ini juga termasuk ke dalam kategori karakteristik big data yang variety. Baik, untuk soal nomor 5, jelaskan perbedaan antara data science dan juga business intelligence. Baik, untuk data science adalah meramalkan atau merencanakan ke depannya bagaimana tipikal ataupun teknik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Tipikal ini adalah memiliki banyak jenis data dengan sumber yang berbeda serta dataset yang sangat besar tentunya. Dan hal-hal ini juga yang sering ditanyakan terkait data science, yaitu bagaimana perkembangan suatu data untuk selanjutnya di masa depan. Selanjutnya itu business intelligence, yaitu sebuah strategi yang digunakan untuk memaksimalkan bisnis tentunya. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk membuat suatu laporan, penjadwalan, dan lain sebagainya yang ada di kantor, seperti permintaan, penjualan, pendistribusian barang, dan lain sebagainya. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang signifikan antara data science dan juga business intelligence ini adalah yaitu memiliki cakupan waktu penelitian yang berbeda. Untuk data science sendiri itu memiliki pembahasannya itu lebih ke masa depan, sedangkan business intelligence ini lebih ke masa yang lampau. Dalam lingkup dataset ataupun analisisnya, untuk yang DS ini ataupun disebut juga dengan data science memiliki cakupan yang sangat besar, sedangkan business intelligence ini menganalisis cakupan dataset dalam cakupan yang terbatas ataupun lingkup yang kecil. Selanjutnya itu jelaskan perbedaan antara dataset dan juga data engineer. Baik, untuk data science yaitu orang yang mengumpulkan data dalam jumlah yang sangat besar tentunya. Lalu data tersebut diolah untuk menggali sebuah insight ataupun informasi yang bermanfaat dan juga yang berguna untuk masa depan. Sedangkan data engineer adalah orang yang mengembangkan platform untuk penyimpanan data-data yang telah dianalisis atau diolah
oleh si data analisis atau data science. Dan juga data engineer ini juga merancang bagaimana arsitektur database yang cocok untuk dikembangkan pada satu perusahaan. Jadi perbedaan yang signifikan antara data science dan juga data engineer adalah data science ini lebih ke pengumpulan datanya, yaitu data ini dalam cakupan yang besar. Sedangkan data engineer ini lebih ke pengembangan platform untuk penyimpanan data yang telah dikumpulkan oleh si data engineer ini. Baik, untuk soal nomor 7, yaitu jelaskan secara rinci gambar di bawah ini, yaitu terdapat 10 karakteristik dari big data. Itu ada volume, variety, velocity, validity, variability, veracity, value, venue, vocabulary, dan vagueness. Baik, untuk volume sendiri yaitu suatu cakupan data yang sangat besar yang dapat menyimpan data pada format tertentu. Contohnya saja saat ini yang bermedia sosial yang membuat data menjadi lebih besar. Dan data yang dihasilkan juga ada dalam berbagai jenis ukuran tentunya seperti terabyte, petabyte, dan juga zettabyte. Selanjutnya itu variety. Variety adalah sekumpulan data yang beragam, baik itu data yang terstruktur, semi-struktur, maupun tidak yang terstruktur. Contohnya saja yaitu spreadsheet, penyimpanan di Gmail, penyimpanan di Word, ataupun di juga Excel, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah velocity. Velocity itu mengenai bagaimana kecepatan suatu arus data dalam bergerak masuk dari luar ke dalam si penyimpanan data tersebut. Sedangkan untuk validity yaitu adalah mengacu pada ketidakkonsistenannya data yang dapat berubah sewaktu-waktu di saat adanya data baru masuk ke penyimpanan tersebut. Selanjutnya yaitu variability. Variability ini adalah karakteristik data yang dinamik dan terdapat perubahan data selama adanya data terproses di dalam suatu lingkup penyimpanan atau terjadinya life cycle di dalam data tersebut. Selanjutnya itu adalah veracity. Nah, veracity ini adalah sebuah data yang dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diandalkan dan juga mempunyai kualitas tertentu. Dan juga pada veracity ini lebih ke penyimpanan data yang akurat dan data tersebut dapat dianalisis dan juga dianalitik. Selanjutnya itu adalah value. Value adalah karakteristik data yang bergantung pada nilai data dan juga bergantung pada analisis data. Seperti contoh yaitu informasi suatu kasus yang ada di Indonesia. Yang ke-8 itu value. Value adalah berbagai jenis data yang datang dari berbagai sumber berbeda dan melalui platform yang berbeda juga. Jadi pada value ini dikumpulkan satu data yang berasal dari sumber data-data yang berbeda dan juga dari platform yang berbeda juga. Yang terakhir yaitu vagueness, yaitu adanya ketidakjelasan antara satu data dengan data yang lainnya. Bisa jadi itu adanya sumber data yang berbeda dan juga isi data yang berbeda. Baik, selanjutnya itu soal nomor 8. Jelaskan secara rinci dari gambar tersebut di bawah ini, yaitu gambar Hadoop HDFS. Pada gambar Hadoop HDFS ini terdapat adanya nama node, data node, dan juga local disk tentunya. Berdasarkan gambar tersebut, Hadoop memiliki penyimpanan yang bernama nama node. Nama node ini di dalam nama node ini terdapat data yang sedang berjalan, dan di dalam nama node ini terdapat juga data-data berbagai jenis data yang disimpan di dalamnya. Dan juga di dalam nama node ini ada dipecah, data-data tersebut dipecah menjadi bagian blok-blok yang disebut sebagai data node.
Dan ada juga nama blok yang terdapat pada data node ini seperti blok sentral, blok utara, blok selatan, dan lain-lain sebagainya. Dan blok tersebut disimpan di seluruh cabang data node. Data node ini seperti yang warna merah, biru, dan juga yang hijau. Jadi balik lagi ke yang nama node tadi, yang di nama node itu lebih ke mengeksekusi perintah pada si ADFS client ini, seperti membuka ataupun menutup, dan juga merubah nama-nama yang ada pada file di dalamnya. Tugas nama node ini yaitu mengeksekusi nama space dan juga memblok name. Kemudian nama node juga sebagai akses utama dalam penyaluran data ke data node. Jadi ini juga adalah akses utama penyaluran data dari nama node ke local disk ini nantinya. Jadi kemudian nama node juga sebagai akses utama dalam melakukan penghapusan atau replikasi blok berdasarkan tingkat dari hadapnya. Data node bertanggung jawab dalam melayani perpindahan akses data dari nama node hingga ke local disk. Dan hadap ADFS ini juga digunakan pada gambar tersebut ini bersifat distribusi paralel. Baik, selanjutnya pada nomor 9, yaitu jelaskan secara rinci dari gambar di bawah ini, yaitu tentang MapReduce tentunya. Terdapat input files, yaitu ada data acak yang didapatkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu MapReduce. MapReduce ini adalah suatu metode yang memfilter, memapping, ataupun mentransfer dan juga menggabungkan data dalam jumlah yang besar menjadi data yang ringkas ataupun lebih spesifik. Dan juga di dalam MapReduce ini terdapat hubungan antara headup, MapReduce, dan juga tool HDFS. Jadi fungsinya adalah untuk mengolah data menjadi klaster-klaster data yang baik ya, tentunya. Di dalam input file ini juga terdapat data yang terstruktur, data yang tidak terstruktur, maupun semi terstruktur. Dan juga MapReduce adalah salah satu cara ampuh untuk memproses data yang lebih besar menjadi data lebih ringkas ataupun menjadi lebih kecil. Baik, berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat input files dengan variety data yang berbeda. Contohnya saja ini kelompok buah-buahan, ada apel, orange, mango, grapes, dan plum. Jadi di dalam satu lingkup blok yang sama dan juga masih terdapat dua sumber data yang berbeda ataupun dua sumber perusahaan yang berbeda tentunya. Selanjutnya yaitu data tersebut diparalelkan menjadi klaster-klaster yang sesuai dengan kelasnya, tetapi masih dalam satu lingkup blok yang sama seperti apples dengan apple, orange dengan orange, dan juga mango. Dan tetapi masih dalam satu line yang sama. Seperti ini setelah dipisahkan. Selanjutnya yaitu setelah dipisahkan berdasarkan klasternya, lalu di map key value stripping itu untuk mencari jumlah data berdasarkan klasternya. Seperti apel ada 1 buah, orange itu ada 1 buah, mango juga 1 buah. Jadi berapa banyak jumlah buah yang didapatkan itu dikelompokkan menjadi satu klaster tentunya, seperti di gambar ini. Selanjutnya data tersebut di-sort dan shuttle, yaitu pengelompokan data berdasarkan jenisnya, seperti apel sesama apel, orange sesama orange, dan seterusnya, anggur dan anggur juga. Tahapan terakhir yaitu di reduce key value pairs, yaitu menghitung jumlah data yang didapatkan berdasarkan jenis buah yang sudah dikelompokkan. Seperti buah apel banyaknya itu ada 4, buah anggur itu banyaknya ada 1, mango ada 2, orange 2, dan plum itu ada 3. Selanjutnya yaitu
hasil dari final output-nya adalah didapatkan jumlah keseluruhan dan penggabungan antara data pemasok A dan juga data pemasok B. Data tersebut dijumlahkan berdasarkan jenis buahnya juga, seperti apel ada 4, grapes 1, mangga 2, hingga ke plum itu ada 3 hasilnya. Dan manfaat MapReduce ini bagi perusahaan yang menjual buah-buahan ini tentunya sebagai pengelompokan ataupun meramal, memprediksi seberapa jumlah buah yang harus dijual tentunya dalam beberapa waktu ke depan beserta jenis apa saja yang paling diminati oleh masyarakat. Baik, selanjutnya itu untuk soal nomor 10, yaitu menganalisa data yang dicari berdasarkan dataset. Jadi data yang saya cari di sini yaitu berpedoman pada Kaggle. Sebelum mengolah data, di sini terdapat 4 tahapan yang harus dilalui sebelum memasuki ke tahap finishnya dalam hasil akhir pengolahan data. Yang pertama itu ada himpunan data, yaitu kita harus memahami dan juga mempersiapkan data. Data sendiri saya dapatkan di websitenya kaggle.com, yaitu data tentang hasil rata-rata penggajian karyawan. Dan selanjutnya itu adalah metode data mining, yaitu memilih metode yang sesuai dengan karakteristik data yang kita gunakan. Yang ketiga yaitu memahami model dan juga pengetahuan yang sesuai dengan data yang digunakan. Jadi data di sini saya menggunakan model correlation tentunya. Yang keempat itu adalah tahap evaluasi, yaitu tahap analisis model dan juga kinerja metode. Baik, berikut adalah contoh data yang saya dapatkan dari website kaggle.com. Langkah pertama yaitu himpunan data dari data mentah. Ini adalah data mentah yang saya dapatkan ke data transformation, sudah disaring dan juga dikoreksi. Jadi data tersebut sudah saya saring dan juga dikoreksi. Bisa saja ada beberapa kelasan data yang didapatkan seperti typo, kolom yang kosong, dan lain sebagainya. Kebetulan data yang saya dapatkan ini adalah data yang simpel, jadi tidak perlu ditransformasikan lagi. Baik, langkah kedua yaitu data mining, yaitu melakukan pendekatan metode yang sesuai dengan karakteristik data, ataupun pendekatan data yang digunakan adalah prediction untuk data yang cocok dengan data yang saya dapatkan ini. Hipotesa yang saya lakukan yaitu untuk HO-nya itu adalah tidak ada pengaruh tinggi terhadap berat badan. Dan juga untuk HA-nya adalah adanya pengaruh tinggi terhadap berat badan. Sedangkan yang C itu untuk pengetahuan, yaitu memahami model dan pengetahuan yang digunakan oleh correlation, yaitu bagaimana hubungan antara tinggi dengan berat badan karyawan pada suatu perusahaan. Yang D adalah evaluation, adalah tahapan menganalisis model dan metode yang digunakan. Dan berikut adalah hasil output pengolahan data yang saya gunakan melalui Excel. Di sini terdapat kolom A dan kolom B, yaitu height dan juga weight. Tinggi badan itu sebagai X dan Y adalah sebagai berat badan karyawan pada satu perusahaan. Di sini saya menggunakan tools data analisis yaitu regression. Saya menginputkan data tersebut dan ini adalah pada pojok kiri bawah yaitu data Kaggle yang saya dapatkan. Dan berikut adalah summary output hasil pengolahan data. Untuk R-square-nya itu untuk multiplier R-nya itu adalah nilai korelasi antara X dan juga Y didapatkan 0,976, yang artinya ini termasuk ke dalam kategori yang kuat karena hampir mendekati angka 1. Sedangkan untuk adjusted R-square-nya itu adalah 0,95,
yaitu nilai koefisien determinasinya itu sama dengan 9,50%, yang berarti X-nya bisa menjelaskan Y sebesar 9,50%. Dan untuk siksa 50% lainnya itu adalah dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, untuk hasil pada tabel ANOVA ini, yang regresinya didapatkan pada nilai signifikan F yaitu 2,1, yang hasilnya adalah lebih besar daripada nilai alfa. Nilai alfa di sini saya berpatokan pada 0,05, yang artinya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel X, yaitu tinggi badan dan juga Y, berat badan. Baik, terima kasih. Sekian review dan juga penjelasan saya terhadap soal UTS Big Data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.